Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Refleksi kehidupan kali ini masih melanjutkan dari kisah dialog iblis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di episode sebelumnya dikisahkan bagaimana iblis menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iblis menjawab bahwa jika umat Muhammad mengerjakan sholat, dia akan merasa panas, gemetar. Tetapi dia akan terus mengintai, menggodanya, membujuknya supaya umat Muhammad berpaling. Iblis mengatakan, bukankah setiap hamba yang bersujud kepada Allah, satu kali sujud saja, Allah angkat derajatnya satu tingkat. Karena perintah itulah awal mula murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis sampai sekarang. Ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka bersujudlah mereka, kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iblis juga menceritakan ketika umat Muhammad membaca Al-Quran, tubuhnya akan meleleh seperti timah yang meleleh di atas api. Dan jika ada umat Muhammad berzakat, iblis akan merasakan adanya gergaji dan kapak yang memotong tubuhnya menjadi dua. Karena iblis tahu ada 4 manfaat dalam berzakat. Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikannya orang yang berzakat disenangi oleh makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang atas dirinya dengan api neraka. Dan keempat, dengan zakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpa dirinya. Iblis juga menceritakan bagaimana dia meninggalkan Abu Bakar, bagaimana dia takut dengan Umar, bagaimana dia malu kepada Utsman, bagaimana dia ingin sekali menukar kepalanya dengan kepala Ali bin Abi Thalib karena dia tahu Ali itu sangat cerdas. Dan akhirnya dia putus asa. Dia meninggalkan semua sahabat-sahabat Nabi yang dijuluki Khulafa Rasyidin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menjadikan engkau menderita sampai hari kiamat. Tapi kemudian iblis membantah, boleh jadi saat ini aku gagal membujuk, merayu umatmu yang patuh dan taat terhadap ajaranmu. Tapi ingat, umat-umat berikutnya akan tetap aku goda, aku bujuk supaya mereka bisa berpaling dan tidak tunduk atau patuh pada ajaranmu. Mereka bisa sesat. Aku ajak mereka ke dalam kesesatan, kemaksiatan. Hayhata, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana umatmu akan bahagia sementara aku masih hidup dan tidak akan mati sampai hari kiamat? Bagaimana umatmu senang sementara aku masuk dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, dan mereka tidak melihatku. Demi Tuhan yang telah menciptakan aku dan memberi aku waktu untuk menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua. Ingat Quran surat Al-A'raf ayat 16, seperti mereka telah menyesatkanku, aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah yang lurus. Kemudian iblis melanjutkan dengan mengatakan, aku akan datangi mereka dari semua jurusan. Muka, belakang, kanan, kiri. Dan orang-orang yang bersyukurlah yang tidak dapat aku datangi. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 17, Allah berfirman, kemudian saya akan datangi mereka dari muka dan dari belakang mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan siapa saja tidak terkecuali yang bodoh,
pandai, buta huruf ataupun tidak, kafir ataupun beriman, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis atau ikhlas, seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Sementara sampai di sini dulu kisah dari dialog iblis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Demikian Kang Deddy berkisah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.